Oke, jadi pada tanggal 13 Maret kemarin, serial Invincible season ketiga akhirnya merilis episode final mereka. Nah, sesuai dengan janji yang selalu gue utarakan ketika ada yang meminta gue untuk membahas animasi ini, maka dari itu pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan review atau pendapat gue soal season ketiga dari serial Invincible. Nah, sebelum lanjut, gue ingin memberitahu kalian mengenai beberapa hal. Pertama, buat kalian yang ingin gue membahas alur cerita dari serial ini, kalian bisa mampir aja ke channel gue yang satunya lagi, yaitu Portal Kartun. Untuk link dari channel tersebut, bakal gue taruh di kolom komentar ataupun di kolom deskripsi. Nah, yang kedua, walaupun gue nggak akan membahas alur cerita pada video ini, tapi gue akan tetap membahas poin-poin penting yang ada di season kali ini. Maka dari itu, peringatan spoiler buat kalian yang nggak pengen kena spoiler dan masih belum selesai menonton serial ini. Nah, jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dengan satu aspek yang sempat menjadi kontroversi di season kali ini, yaitu kualitas animasinya. Menurut beberapa orang, kualitas animasi di season kali ini terasa seperti mengalami penurunan, tapi ada juga yang menganggap kalau kualitasnya ini sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Kalau dari gue pribadi, gue merasa kalau kualitas animasi dari season ini memang mengalami sedikit penurunan, namun tidak separah apa yang dikira oleh orang-orang di internet. Beberapa kekurangan yang terlihat pada season kali ini adalah ada beberapa momen pertarungan yang terasa kurang berkesan dikarenakan setiap pukulan ataupun serangan yang dilontarkan oleh beberapa karakter itu seperti tidak berimpact ataupun terlihat meyakinkan. Lalu ada juga beberapa wajah dari suatu karakter yang terlihat berubah-ubah dan tidak sesuai dengan bentuk wajah asli mereka. Dan yang terakhir adalah kurangnya detail-detail kecil, entah itu dari segi tekstur, bayangan, ataupun cahaya. Nah, tapi untungnya, semua kekurangan tersebut hanya akan terasa apabila kalian memperhatikannya secara detail. Apabila kalian tidak memikirkan hal itu dan hanya menikmati serial ini lewat ceritanya saja, maka kalian tidak akan menemukan kekurangan tersebut, dan season kali ini hampir tidak jauh berbeda dengan season-season sebelumnya. Udah gitu, semua kekurangan tersebut terasa seperti bisa dilupakan dengan sangat mudah berkat kehadiran episode ke-7 dan juga ke-8 yang menghasilkan sebuah kualitas animasi yang sangat luar biasa. Nah, dengan adanya permasalahan dari aspek animasi, hal ini pun menimbulkan sebuah pilihan untuk masa depan dari serial ini. Apakah kita harus menunggu waktu yang lebih lama agar bisa memiliki kualitas animasi yang lebih baik, atau justru membiarkan mereka mengerjakan animasi ini dengan waktu yang lebih cepat, tapi dengan resiko kualitas animasinya bakal terasa biasa saja dan bahkan berpotensi menjadi lebih buruk? Kalau dari gue pribadi, gue sebenarnya lebih berharap agar mereka bisa menghabiskan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa menghasilkan kualitas animasi yang lebih baik lagi. Apabila kalau kalian membandingkan kualitas animasi dari serial ini dengan art style yang ada di komiknya, rasanya ini seperti sebuah adaptasi yang kurang begitu bagus apabila kita melihatnya dari kacamata para penikmat anime, karena ya seperti yang kita tahu, para penonton anime memang sudah terbiasa dimanjakan dengan kualitas animasi yang sangat-sangat megah. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian lebih memilih untuk menunggu lebih lama lagi tapi memiliki kualitas animasi yang lebih bagus, atau ingin lebih cepat tapi animasinya bakal biasa saja atau bahkan bisa menjadi lebih buruk? Tulis pendapat kalian. Nah, lanjut ke hal berikutnya yang mau gue bahas, yaitu dari premis ceritanya. Buat kalian yang belum tahu ataupun belum sadar, jadi pada setiap season dari serial Invincible, mereka bakal memiliki satu plot point utama yang berpusat pada karakter Mark. Pada season pertama, kita bakal disajikan dengan perjuangan Mark yang berusaha untuk menjadi seorang superhero yang hebat seperti ayahnya. Nah, di season kedua, ceritanya bakal berpindah kepada masalahnya Mark di mana ia harus menghadapi segala macam rintangan yang disebabkan oleh pengkhianatan ayahnya, dan ia juga berusaha keras untuk menahan dirinya agar tidak seperti ayahnya. Nah, untuk season ketiga, inti ceritanya sendiri sebenarnya hampir mirip dengan season kedua, namun bedanya adalah motivasi Mark untuk menahan diri di season kali ini adalah karena ia tidak ingin melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan di akhir season kemarin, yaitu menghabisi musuh utamanya dengan penuh amarah dan tidak sadarkan diri. Nah, walaupun memiliki inti cerita yang cukup mirip, tetapi bagaimana alur cerita dari season kali ini berjalan, itu terbilang sangatlah berbeda dan juga jauh lebih seru. Pada awal cerita, kita bakal disajikan dengan sebuah konflik antara Mark dan juga Cecil yang disebabkan oleh ketidaksetujuan Mark dengan pendiriannya Cecil, yaitu mereka hanya bisa menentukan satu pilihan saja, menjadi orang baik atau menjadi orang yang ingin menyelamatkan dunia.
Nah, kalimat tersebut memiliki banyak sekali makna dalam menggambarkan situasi dari serial ini. Tidak hanya ini menunjukkan bahwa dunia dari kartun tersebut sudah sangat kacau karena untuk bisa melindungi dunia, seseorang harus rela untuk melakukan tindakan yang kurang etis, tapi di waktu yang bersamaan, keberadaan dari pemikiran tersebut juga menantang nilai moral yang sedang dipegang oleh Mark. Apakah ia rela harus menghabisi lawannya untuk melindungi dunia, atau ia akan tetap menjalankan semuanya sesuai dengan hukum yang adil? Dan seperti yang sudah bisa kita tebak, Mark mengambil jalur yang tidak sejalan dengan Cecil. Nah, walaupun memiliki awal cerita yang sangat menarik, tetapi jalan cerita di pertengahan season kali ini mungkin bakal mengundang banyak perdebatan. Ada yang menganggap kalau pertengahan cerita dari season kali ini masih sangat bagus, tapi ada juga yang merasa kalau pertengahan cerita dari season ini terasa kurang seru untuk diikuti. Hal ini dikarenakan jalan yang dipilih oleh Mark malah membuatnya terus menahan dirinya, dan hal ini pun membuatnya terlihat seperti sosok yang sangat lemah dan juga naif. Ini jelas bisa membuat beberapa penonton menjadi merasa kesal ataupun bosan karena pastinya ada beberapa orang yang berharap agar karakter utamanya ini bisa menunjukkan sisi yang lebih keren dan juga badass. Nah, ini semua semakin diperkuat setelah Mark memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Cecil dan ia menggunakan kostum baru. Ini seharusnya menunjukkan kalau Mark bakal menjadi seorang vigilante, dan seperti yang selalu digambarkan dalam berbagai karya fiksi, seorang vigilante biasanya suka bertindak di luar kendali dan cukup sering dalam melanggar aturan hukum ataupun moral. Nah, tapi itu semua tidak terjadi pada kasus ini. Alih-alih menjadi seorang vigilante yang terkesan badass, sangar, atau bahkan terlihat agak jahat, Mark malah menjadi seorang superhero yang terjebak dalam ego moralnya sendiri, dan hal ini jelas membuatnya menjadi terlihat sangat lemah dan seringkali kewalahan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Nah, tapi untungnya semua konflik tersebut ditutup dengan 2 episode final yang sangat-sangat luar biasa. Episode ke-7 dan juga ke-8 menyajikan kita dengan sebuah konflik dengan skala global yang sangat gila dan juga mengerikan. Kedua peristiwa tersebut memberikan dorongan yang sangat kuat bagi Mark untuk bisa terlepas dari ideologi yang ia pegang selama ini. Dan itu semua dibalut dengan 2 episode akhir yang dipenuhi dengan berbagai adegan pertarungan yang intens dan hampir tiada henti. Nah, ngomongin soal episode akhir, mari kita bahas soal episode tersebut. Buat kalian yang mengikuti fandom dari kartun ini, seharusnya kalian tahu bahwa mayoritas fans menganggap kalau episode terakhir dari season ini merupakan episode terbaik di sepanjang serial Invincible. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau ini adalah salah satu episode terbaik dari seluruh deretan animasi barat. Apa yang membuat episode ini dianggap sangat luar biasa selain dari kualitas animasinya adalah karena episode ini memberikan sebuah konklusi yang sangat sempurna bagi pengembangan karakter Mark di sepanjang season ini, serta mereka juga menambahkan beberapa momen original yang tidak ada sama sekali di dalam komik. Salah satu momen tersebut adalah monolog yang disampaikan oleh karakter Conquest mengenai masa lalunya. Nah, walaupun memiliki adegan pertarungan dan pengembangan karakter yang sangat bagus, tetapi bagian akhir dari episode ini bisa dikatakan sangat-sangat membagongkan. Yes, momen yang gue maksud adalah pemakaman dari karakter Rex. Nah, ada banyak sekali hal yang membuat momen ini menjadi sangat gila dan juga cukup mengejutkan. Mulai dari karakter Ray yang hanya bisa bersedih dari kejauhan, yang mana ini membuat keseluruhan cerita dari mereka berdua menjadi semakin menyedihkan. Dan ada juga karakter robot yang memutuskan untuk merubah namanya menjadi Rex, yang mana itu terdengar agak aneh dan juga agak lancang walaupun memiliki tujuan yang cukup baik. Dan tentunya yang paling membagongkan dari semuanya adalah ketika Eve harus memberikan pidato mengenai betapa pentingnya Rex bagi kehidupannya di depan Mark. Lalu setelah itu, mereka berdua malah pergi ke rumahnya Mark untuk melakukan esek-esek. Like, bro, temen lu baru aja tewas dan setelah ngelayat dari kuburannya, lu berdua malah melakukan adegan itu. Oh my god, ini momen gila banget sih asli. Nah, lanjut ke aspek berikutnya yang mau gue bahas, yaitu dari plot atau cerita sampingan. Bisa dibilang, serial Invincible memiliki banyak sekali plot sampingan yang berpusat pada kisah atau pengembangan karakter-karakter sampingan di serial ini, di mana beberapa diantaranya ditulis dengan sangat bagus, tapi ada juga yang biasa saja hingga yang paling buruk. Salah satu plot sampingan yang paling bagus di season kali ini adalah dari pengembangan karakter Rex plot. Tidak bisa dipungkiri bahwa karakternya ini adalah karakter sampingan yang mendapatkan treatment yang paling bagus di sepanjang serial ini. Bagaimana mereka menggambarkan karakternya dari seorang pria muda yang sangat brengsek hingga menjadi orang yang sangat bijak dan juga peduli terhadap orang-orang di sekitarnya, membuat pengembangan karakternya ini menjadi yang paling bagus hingga bahkan terasa lebih baik daripada karakter utamanya, dan hal ini pun bisa dengan mudah membuat para penonton menjadi bersimpati kepadanya. Tidak hanya plot ini menghadirkan sebuah pengembangan karakter yang sangat fenomenal, tetapi kita juga disajikan dengan sebuah perubahan karakter atau gender swap yang paling proper yang pernah kita lihat. Buat kalian yang nggak tahu, karakter Stingray di dalam komik itu memiliki gender berupa laki-laki, tapi di dalam serial ini, ia justru malah berubah menjadi seorang perempuan.
Perubahan ini awalnya terlihat tidak memiliki tujuan yang begitu penting dan sudah seperti bagian dari work agenda, tapi di season ini kita bisa melihat bahwa perubahan karakternya ini ternyata memberikan banyak sekali pengaruh positif, mulai dari pengembangan karakter Rex yang menjadi semakin emosional, serta kita juga bisa melihat sisi lain dari karakter Rey yang tidak dimilikinya di dalam komik. Nah, palingan satu-satunya isu dari plot sampingan ini adalah bagaimana mereka membuat karakter Rex menjadi sangat kontras, yang mana bagi beberapa orang, hal ini malah bisa memberikan sebuah dead flag yang sangat-sangat jelas. Nah, masih seputar plot sampingan, jadi terdapat 2 episode di season kali ini yang sepertinya memicu banyak perdebatan di internet. Episode yang gue maksud adalah episode kelima dan juga ke-6. Menurut beberapa orang, kedua episode tersebut terasa tidak begitu bagus dan juga penting. Bahkan untuk episode kelima, banyak orang menganggap kalau itu adalah episode terburuk di serial ini karena ceritanya sendiri terasa seperti sebuah cerita filler. Gue pribadi nggak begitu tahu pasti apakah cerita di episode kelima itu ada di komik atau tidak, tapi buat gue pribadi, episode kelima ini sebenarnya nggak buruk-buruk banget, walaupun memang bisa dikatakan sebagai episode yang paling lemah. Nah, sama halnya dengan episode ke-6. Buat gue, episode tersebut terbilang sangat bagus dan juga memiliki sedikit peran penting untuk perkembangan cerita dan juga karakter utama kita. Kalau misalnya ditanya manakah plot sampingan yang menurut gue agak kurang, well, jawaban gue adalah dari karakter Oliver dan juga Immortal. Untuk Oliver sendiri, sebenarnya ia memiliki pengembangan karakter yang sangat bagus, terutama di episode ketiga, di mana kita bisa melihat betapa gila dan sulit diprediksinya ini karakter. Nah, tapi sayangnya, masalah dari karakternya ini hanya ditunjukkan pada episode tersebut saja, karena setelah itu karakternya mengalami pengembangan secara perlahan. Gue pribadi sebenarnya lebih berharap agar mereka bisa memiliki satu plot khusus yang berfokus pada bagaimana Oliver yang bertindak sebagai seorang anti-hero yang sangat brutal, lalu pada akhir cerita ia baru menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini tidaklah benar. Nah, berbeda dengan Oliver yang masih mendapatkan sedikit pengembangan, untuk Immortal, ini karakter bener-bener gak mendapatkan satupun pengembangan sama sekali. Buat kalian yang mengikuti fandom dari kartun ini, seharusnya kalian tahu betapa bencinya para fans terhadap ini karakter. Immortal sendiri dianggap sebagai karakter yang sangat tidak berguna karena di sepanjang serial ini berjalan, bahkan sejak season pertama, ia terlihat tidak pernah mengalahkan satupun musuh yang ia hadapi secara mandiri. Hal ini semakin diperparah dengan season kali ini, di mana ada satu episode yang memperlihatkan kepada kita bagaimana Immortal menjadi sosok diktator di masa depan dan ia juga harus mati untuk ketiga kalinya di sepanjang serial ini berjalan. Dan satu hal yang lebih membagongkan lagi dan membuat para fans menjadi semakin murka adalah ia masih bisa mendapatkan ending yang bahagia, sedangkan karakter yang paling disukai oleh para penonton ternyata berakhir dengan sangat tragis. Ya, walaupun memiliki penggambaran yang sangat menyebalkan, tetapi gue pribadi sangat setuju sih dengan pilihan ini, karena kalau andaikan Immortal dibiarkan mati, maka kematiannya ini nggak akan memberikan kesan yang membekas sama sekali. Nah, hal terakhir yang mau gue singgung dari season kali ini adalah dari kualitas voice actingnya. Gue yakin kita semua bisa setuju bahwa ini adalah salah satu aspek yang paling unggul dari serial Invincible. Hampir gak ada satupun voice actor di serial ini yang memiliki performa yang biasa saja. Semua aktor ini mampu menyuarakan karakter mereka dengan sangat baik hingga membuat karakter-karakter ini menjadi sangat hidup. Nah, apabila kita membicarakan performa terbaik di season kali ini, tentunya kita semua bisa setuju bahwa Steven Yeun, aka penyuara dari karakter Mark, telah memberikan sebuah performa yang sangat fenomenal dengan menyuarakan berbagai varian Mark jahat dengan gaya bicara yang berbeda-beda. Hal ini jelas membuat semua varian Mark terasa seperti memiliki personality dan juga identitasnya masing-masing. Selain dari performa Steven Yeun yang sangat fenomenal, pada season kali ini mereka juga mendatangkan berbagai aktor ternama yang sudah cukup terkenal dari berbagai karya televisi ataupun film. Sebut saja Aaron Paul dan juga Jonathan Banks yang sangat terkenal dalam peran mereka di serial Breaking Bad, ataupun Jeffrey D. Morgan yang terkenal karena perannya di serial The Walking Dead. Nah, para aktor ini diminta untuk menyuarakan berbagai karakter baru dan mereka semua memberikan performa yang sangat solid. Tidak hanya performa mereka saja yang sangat bagus, tetapi pemilihan posisi mereka untuk menyuarakan karakter tertentu itu terkesan sangat pas dan juga sempurna. Salah satu contoh tersebut adalah Jeffrey D. Morgan yang menyuarakan karakter Conquest. Perannya di sini seolah-olah memberikan sebuah fanservice bagi para pecinta serial The Walking Dead, karena buat kalian yang nggak tahu, karakternya di serial tersebut itu sempat membantai karakter yang diperankan oleh Steven Yeun. So, back to it. Hal ini seolah-olah membuat para staf dari pembuat serial Invincible seperti memberikan kesempatan kedua bagi Steven Yeun untuk melakukan balas dendam dalam cerita yang berbeda. Hasilnya adalah sebuah pertarungan yang sangat emosional, mau itu dari segi cerita serial Invincible ataupun dari serial TV yang lain.
Nah, jadi begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini mengenai serial Invincible season ketiga. Menurut kalian gimana? Apakah season kali ini merupakan season yang bagus? Dan apakah ini merupakan season terbaik dari serial Invincible? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!